Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang sehat ya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga. Sebelum itu, tolong di like, subscribe, and comment, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi kuliah mengenai pengantar hukum keluarga Islam dengan dosen pembimbing Dr. Hamda Sulfinadia, Magister Agama. Adapun anggota kelompok terdiri dari Muhammad Arif Nasro, Yudi Putra Utama, saya sendiri Azmi Rafi Firdaus, serta Irfan Rahim. Adapun judul materi yang akan disampaikan ialah peradilan agama dengan submateri yaitu definisi dasar hukum peradilan agama yang akan disampaikan oleh Muhammad Arif Nasro, kewenangan peradilan agama yang akan dijelaskan oleh Yudi Putra Utama, serta struktur organisasi peradilan agama yang akan diterangkan oleh Irfan Rahim. Kemudian dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Selamat mendengarkan. Baiklah, saya Muhammad Arif Nasro dengan NIM 2013-01-0100 akan mencoba untuk membacakan definisi dan dasar hukum peradilan agama. Yang pertama itu definisi. Pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan agama adalah sebutan atau titulatur resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam. Yang kedua itu dasar hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar tersebut merupakan dasar hukum peradilan agama yang berisi tentang kekuasaan negara, yaitu menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 saja. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan landasan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan agama. Undang-undang dasar ini berisi tentang kekuasaan yang menegaskan bahwa kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Adapun pasal 24 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama, pasal ini juga berisi tentang kekuasaan peradilan agama, di mana ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain Undang-Undang Dasar 1945, adapun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama. Undang-undang ini berisi tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim terkait dengan peradilan agama. Baiklah, saya Yudi Putra Utama akan menjelaskan tentang kewenangan peradilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak, dan sedekah, termasuk pula tentang ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, seperti pada kasus perkawinan yang meliputi gugat cerai, cerai telat, menyelesaikan harta bersama, dan lain-lain. Lalu, pada kasus kewarisan yang meliputi penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta masing-masing ahli waris, dan lain-lain. Pada kasus wasiat, yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Rahim, NIM 2013-01-0112. Ini mau mencoba mempresentasikan makalah bagian C tentang struktur organisasi pengadilan agama. Yang pertama adalah ketua, yang mana ketua bertugas
adalah untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tupoksi pengadilan agama. Selanjutnya adalah wakil ketua yang mana bertugas untuk menggantikan ketua apabila ada ketua berhalangan. Hakim memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya. Panitera mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara. Panitera muda permohonan bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Panitera muda gugatan bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Selanjutnya, panitera muda hukum mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan penyajian data perkara serta pelaporan administrasi umum kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya adalah subbagian kepegawaian organisasi dan tata letak memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengolah dan membina administrasi kepegawaian pengadilan agama. Selanjutnya, subbagian umum dan keuangan. Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang urusan tata usaha dan kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan aset inventaris barang milik negara. Subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan memiliki tugas penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik. Selanjutnya adalah panitera subbagian perencanaan. Tugasnya adalah membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang. Yang terakhir, jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera dalam meminta sesuatu. Mungkin Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and comment pada video ini ya. Kami mohon maaf atas segala perkataan yang tidak sesuai, dan atas perhatian Anda semua kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan ya.